Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Sariwai Malaka dengan NIM P071723233032. Di sini saya akan memaparkan 20 perbedaan bakteri, virus, dan jamur. Selamat menyaksikan. Baik, kategori jamur bakteri virus yang pertama yaitu struktur sel. Struktur sel pada jamur yaitu eukariotik atau memiliki inti sel, sedangkan pada bakteri yaitu prokariotik atau tidak memiliki inti sel, sedangkan pada virus tidak memiliki struktur seluler. Yang kedua yaitu ukuran. Ukuran pada jamur yaitu 2-10 pm hingga beberapa sentimeter, sedangkan bakteri 0,2-5 pm dan virus 20-300 nanometer. Yang ketiga yaitu dinding sel. Dinding sel pada jamur tersusun dari kitin, sedangkan pada bakteri tersusun dari peptidoglikan dan pada virus tidak memiliki dinding sel. Yang keempat yaitu materi genetik. Pada jamur, DNA di dalam nukleus, sedangkan pada bakteri DNA atau RNA di dalam sitoplasma, dan pada virus DNA atau RNA di dalam kapsul. Yang kelima yaitu reproduksi, di mana reproduksi pada jamur terjadi secara seksual dan aseksual, di mana tumbuhnya spora dan tunas, dan pada bakteri terjadi pembelahan biner, dan pada virus hanya bereplikasi dalam sel inang. Yang keenam yaitu metabolisme, di mana jamur bermetabolisme dengan cara heterotrof atau dekomposer atau patogen, dan bakteri yaitu autotrof dan heterotrof, sedangkan virus tidak memiliki metabolisme sendiri. Yang ketujuh, cara hidup. Jamur bisa hidup atau sebagai parasit. Bakteri bisa hidup bebas atau sebagai parasit, sedangkan virus selalu parasit obligat. Penyakit yang ditimbulkan, sedangkan pada jamur bisa terjadi penyakit kurap, kandidiasis, dan aspergillosis, sedangkan pada bakteri bisa terjadi TBC, tifus, pneumonia, dan virus, contohnya influenza, COVID-19, dan HIV. Yang kesembilan itu pengobatan. Jamur bisa menggunakan anti jamur, bakteri bisa menggunakan antibiotik, sedangkan virus menggunakan antivirus atau vaksin. Yang ke-10 yaitu antibiotik, di mana antibiotik tidak efektif terhadap jamur, tetapi efektif terhadap bakteri dan tidak efektif terhadap virus. Yang ke-11 yaitu struktur tambahan, di mana jamur memiliki organel sel seperti mitokondria, dan bakteri tidak memiliki organel sel, dan virus terdiri dari protein dan asam nukleat. Yang ke-12 yaitu gerakan. Jamur tidak dapat bergerak sendiri. Bakteri beberapa memiliki flagela untuk bergerak, sedangkan virus tidak bisa bergerak sendiri. 13 yaitu cara makan. Jamur dapat menyerap nutrisi dari lingkungan. Bakteri dapat melakukan fotosintesis atau menyerap nutrisi, sedangkan virus tidak bisa makan, hanya menggunakan mesin sel inang. 14 yaitu habitat, di mana jamur hidup di tanah air organisme lain. Bakteri bisa ditemukan di hampir semua lingkungan, dan virus hanya bisa berkembang dalam sel hidup. 15 yaitu peran dalam ekosistem, di mana jamur berperan sebagai dekomposer utama, bakteri berperan sebagai dekomposer produsen dan patogen, dan virus berperan sebagai patogen, agen evolusi genetik. 16 struktur genetik, di mana jamur berupa kromosom linear, bakteri berupa kromosom sirkular, dan virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat. 17 yaitu sistem kekebalan tubuh, di mana jamur bisa dikenali oleh sistem imun manusia, bakteri pun bisa dikenali oleh sistem imun manusia, dan virus pun sulit dikenali oleh sistem imun manusia. 18 yaitu kapsid atau selubung. Jamur tidak memiliki kapsid, begitupun dengan bakteri yang tidak memiliki kapsid, sedangkan virus memiliki kapsid dari protein. 19 yaitu ketahanan terhadap lingkungan. Jamur bisa bertahan di berbagai kondisi, bakteri bisa membentuk endospora untuk bertahan, sedangkan virus rentan terhadap perubahan suhu dan pH. Terakhir yaitu penggunaan dalam industri. Jamur biasanya digunakan dalam fermentasi seperti roti, bir, dan antibiotik. Bakteri biasanya digunakan dalam bioteknologi sebagai probiotik dan enzim. Dan terakhir virus yang biasanya digunakan dalam terapi gen dan vaksin.